Mau potong gimana bang? Lu rencananya datang ke gua nih jauh-jauh dari Cilengsi ke Bekasi. Oke, jadi ini setelah berapa tahun gondrong nih. Di sini masalahnya adalah rambutnya kering dan kayaknya patah sih. Banyak rambut 1-2 tuh panjangnya nggak sama gitu. Dan sampai di ujung itu dia udah sedikit. Jadi kayak kalau dipotong tuh kayak potongan sasak dalam, ujungnya masih ada yang panjang. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule dan sekarang kita dapat customer yang gondrong lagi dan di sini sudah ada Bang Ricky ya. Mau potong gimana Bang? Lu rencananya datang ke gua nih jauh-jauh dari Cilengsi ke Bekasi. Terserah Abang aja lah ya kan. Terserah. Yang penting cocok di muka gua Bang. Selama gue yang potong, pasti cocok. Wih. Percaya. Oke, jadi ini setelah berapa tahun gondrong nih? Lebih dari setahun kayaknya ya? Lebih, sebelum pandemi pun udah gondrong. Udah gondrong, tapi memang secara gaya, style rambut lu memang gondrong dari dulu ya? Pas dilihatnya gondrong aja, lebih enak. Enggak pendek, formal, kayak kantoran gitu enggak ya? Enggak cocok, ganteng banget soalnya itu soalnya. Itu ganteng banget ya? Ogah gua. Sebelumnya kita bahas dulu dari rambutnya. Model jenis rambutnya itu adalah ikal, dia itu nggak terlalu tebal dan tipis pun sebenarnya nggak terlalu tipis ya. Di sini masalahnya adalah rambutnya kering dan kayaknya patah sih. Banyak rambut 1-2 tuh panjangnya nggak sama gitu. Dan sampai di ujung itu dia udah sedikit. Jadi kayak kalau dipotong tuh kayak potongan sasak dalam, ujungnya masih ada yang panjang begitu. Mungkin itu karena patah dan terlalu banyak diikat juga mungkin ya. Lu sering ikat ya? Dari bangun tidur sampai mau tidur diikat Bang. Ikat terus. Nah, itu juga bisa. Ikatnya pakai karet lagi Bang. Pakai karet, nyangkut-nyangkut di karet gitu kan. Waduh, kalau udah nyangkut Bang, aduh. Males banget melepasnya. Dan langsung aja kita hajar dulu bagian sampingnya, langsung nanti ke atas dan kita lihat jadinya bakal kayak gimana. Walking on my own, these streets, they're still reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know my time is up? Taking over. Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is up when he's taking over? Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. Yeah. In this case, we cannot have it both ways. Oh no, 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 no. But I'm too late. Back then I didn't notice that I was in love with you. How do I know my time is up? When he's taking over. Ya oke, teman-teman, jadi bagian sampingnya sudah selesai. Kita ke bagian atas. Bang, lu sebenarnya untuk rambut nih ya, style rambut, lu orang yang ngikutin tren atau enggak? Enggak. Muka gua kan karena kayak gini Bang. Maksudnya lebih ke ya udah muka gua kan kayak
kotak gitu kan, gepeng. Terus dengan tren rambut yang sekarang misalkan yang Korea pinggir gitu, pinggir tipis tipis. gitu ya, terus yang apa, yang agak di tipis-tipisin. Kalau di Korea-Koreain masih agak masuk lah ya. Tipis itu yang kayak fade gitu, yang habis nol gitu ya. Misalnya gitu kan, gue nggak ikutin karena gue pikir pasti nggak bakal cocok. Benar. Gitu. Ya, berarti lu lumayan yang mencari tempat potong tuh yang tidak ngasal lah. Ya, lu pengen cari, oh di mana nih bagusnya gitu-gitu ya. Tuh salah satunya juga sekarang ini bang. Sebelumnya pun gue nggak tahu nih abang nih, nggak tahu Hernet, nggak tahu abang gitu kan. Ya. Gue taunya dari temen. Si tahu, coba deh buka itu. Memang tapi sebelumnya udah pas gondrong ini gue sering buka-buka YouTube bang. Potongan rambut yang cocok untuk muka kotak gitu kan. Oh, lu ketik gitu. Yang Muka muka begini kotak gitu gitu kan, muka begini gitu kan. Itu menarik juga gitu, bagus juga. Nah terus nggak lama ada temen yang dipotong di Hernet, tapi bukan sama abang. Artinya maksudnya gue potong rambut dengan gondrong ini, gue nggak mau gagal dan maksudnya nggak mau potong sama yang biasa gitu lah ya. Yang lu nggak tahu siapa gitu. Betul. Kemarin tuh sempat ramai yang banyak yang ngetekin gua dari TikTok ya. Lebih susah nyari tukang cukur yang sefrekuensi daripada nyari pacar gitu. Wah. Nyari pacarnya masih susah nih bang. Ya, kalian naik promosi ya. nyari pacar juga susah ya. Ya jadi lu orang yang lumayan cukup mencari ini ya, sosok yang motong tuh siapa sih orangnya? Bisa nggak sih motong yang bagus gitu ya? Nah itu makanya banyak mungkin yang bilang, yakin lo dipotong 300.000 gitu kan. Nah iya. Bagi gua balik lagi ke tadi bang, gua mencari sosok yang pas gitu buat potong rambut, bukan dari nominalnya gitu kan. Oke. Nominal 02 yang penting ya udah dia siapa dan bagus nggak gitu kan potongannya sebelumnya. Iya, Pasti reputasi lah reputasinya. gua lihat bagus dulu ya. kan kayak gitu. Oh sempat ada yang gitu, yakin lo potong 300.000, ada yang gitu? Ya temen gue aja yang dipotong di Hernet itu banyak yang bilang begitu juga gitu kan. Gila potongan begitu doang sampai ratusan ribu gitu kan. Tapi temen gue puas gitu kan, dan gue pun pasti akan puas gitu kan. Karena balik lagi gue mencari sosok siapa nih yang motong gitu kan, reputasinya seperti apa. Ya jadi itu juga sempat jadi concern gue ya. Gue sebagai tukang cukur yang bermain sosial media aktif gitu, mensosialisasikan bahwa potong itu nggak sekedar potong, memang cukup berat tantangannya karena di Indonesia masih belum yang sebegitunya melihat pekerjaan ini gitu. Jadi gue pun oh ya udah nggak apa, kita buktiin aja gitu ya. Dan memang ada loh sebenarnya orang-orang yang peduli sama rambutnya, dia nggak peduli nominal, itu banyak sebenarnya. Ya buktinya bookingan bisa sampai 6 bulan gitu. Gue juga sampai sekarang anjing ini nggak masuk akal nih. Jadi kayak orang mau potong sama gua cocok gitu ya, mau balik lagi gimana, dapat lagi 6 bulan udah keburu gondrong lagi dia. Berarti yang selama ini cukur sama bang orangnya pakai itu aja atau selalu ada yang baru? Jadi sebelum gua main YouTube, gua tuh udah punya customer loyal. Customer gue dalam 1 bulan gue bisa motong itu 150 sampai 170 orang. Dan itu aja maksudnya? Dan itu aja sebelum gue main YouTube. Yang barunya itu paling banyak tuh 20% lah, sisanya 80% customer lama. Setelah main YouTube, antri sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus main lagi konsisten gitu ya, Instagram, TikTok, sampai 4 bulan, 6 bulan gitu ya. Jadi sekarang kebalik posisinya. Yang barunya 80%, yang lamanya tuh 10%. 20%. Mereka pengen booking nggak kebagian, akhirnya pindah ke yang lain. Ini gimana bang untuk cara abang untuk tetap memberi loyalitas gitu lah ya pada para customer abang yang dari dulu setia gitu sebelum abang jadi sekarang terkenal misalkan di YouTube, jadi itu kan otomatis kan abang udah punya masa nih, dan mereka kadang kan susah, wah udah antri sampai bulan-bulan, dulu kan nggak pernah antri, sekarang udah antri susah. Ada nggak memanjakan mereka? Memanjakan mereka. Customer loyal supaya tetap bisa dipotong sama abang gitu. 2021 harga gue naik dan gue akan membuat member gitu. Jadi untuk customer lama memang gue memberikan akses prioritas tahun ini dengan cara member. Syaratnya? Apakah dia memang dari dulu harus sudah kenal sama lo gitu bang, atau udah sering, atau gimana cara cari member bang? Syaratnya sebenarnya beli di awal itu untuk 6 kali potong. Jadi 300 kali 6 itu 18. Itu nanti dia akan dapat kartu BCA flash gitu ya. Itu ada nomor membernya dan bookingnya juga lewat kartu itu. Jadi syaratnya beli di awal untuk 6 kali cukur. 6 kali.
jadi kurang lebih begini hasilnya. Namanya ini modelnya side sweep. Side sweep itu apa sih? Side sweep itu kalau di bahasa Indonesia itu geser ke samping. Jadi semua potongan yang digeser ke samping itu namanya side sweep. Kalau side part itu karena ada kata part membagi, yaitu ada belahannya gitu. Oke, jadi kurang lebih begini hasilnya. Gimana menurut kalian, cocok nggak? Silahkan komen di bawah. Dan buat kalian yang mau potong sama gue seperti biasa, silahkan follow Instagram gue. Semua infonya ada di sana. Jadwal cukur, harga cukur, cara bookingnya ada di Instagram gue. Follow. Apa sih? Ya, jadi silahkan follow. Dan buat teman-teman yang mau beli produk yang biasa gue pakai itu ada di Hejul Store, linknya ada di deskripsi. Mau mencari jodoh kan? Instagram enggak juga. Enggak. Kita main belakang aja, Bang. Tapi bukan main apa-apa juga di belakang. Ntar orang mikirnya, sukanya main belakang nih, enggak, Bang. Enggak. Ya maksudnya belakang layar gitu. Ya, betul. Belakang layar. Kita main belakang layar. Kita low profile aja, Bang. Low profile. Oke. Ya, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Jule dan terima kasih juga buat Bang Ricky. Jangan lupa sisiran.